Hai semuanya, di video kali ini kita bakal bahas materi seru tentang hukum Kepler dan mekanika benda langit. Kita juga akan menyentuh beberapa sub penting seperti hukum Newton, hukum gravitasi Newton, dan tentu saja hukum Kepler. Materi ini penting banget buat kita yang lagi persiapan menuju kompetisi sains nasional atau KSN di bidang astronomi. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini dalam persiapan untuk kompetisi sains nasional atau KSN di bidang astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Satya dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di hukum Kepler dan mekanika benda langit terdapat beberapa subbab, yaitu hukum Newton, hukum gravitasi Newton, dan juga ada hukum Kepler. Pada hari ini, kita akan mempelajari subbab hukum Newton dan juga hukum gravitasi Newton. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Doa selesai. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu pengertian dari hukum Kepler dan mekanika benda langit? Nah, pengertian dari hukum Kepler dan mekanika benda langit adalah cabang ilmu fisika dan astronomi yang mempelajari gerak benda-benda langit seperti planet, satelit, dan bintang. Hukum Kepler yang terdiri dari 3 hukum menjelaskan bagaimana planet-planet bergerak mengelilingi matahari dalam orbit elips dengan kecepatan yang bervariasi tergantung pada jaraknya dari matahari. Mekanika benda langit menggabungkan prinsip-prinsip ini dengan hukum-hukum fisika lainnya seperti hukum Newton, hukum gravitasi Newton, dan hukum Kepler. Untuk memahami dan memprediksi gerakan benda-benda langit dalam sistem tata surya dan alam semesta secara keseluruhan. Kita akan memasuki bagian inti pada video ini, yaitu mempelajari tentang sebab hukum Newton dan juga hukum gravitasi Newton. Yang pertama ada hukum Newton. Hukum Newton terbagi menjadi beberapa hukum. Yang pertama ada hukum 1 Newton, yaitu setiap benda mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya lain yang dapat mengubah geraknya. Persamaan dari hukum 1 Newton ini adalah sigma F sama dengan 0. Lalu yang kedua, ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini adalah percepatan yang dirasakan oleh benda berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau yang bekerja. Persamaan dari hukum 2 Newton ini adalah sigma F sama dengan M kali A. Yang terakhir atau yang ketiga ada hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini yaitu untuk setiap aksi pasti selalu ada reaksi yang sama, besar dan berlawanan arah. Persamaan dari hukum 3 Newton adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Lalu yang kedua ada hukum gravitasi Newton. Menurut Newton, antara dua benda yang masanya masing-masing M1 dan M2 dan jarak antara keduanya adalah D, akan terjadi gaya tarik gravitasi yang besarnya akan setara dengan F sama dengan min G M1 kali M2 per D2, yang dimana G adalah konstanta gravitasi yang nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11 M pangkat 3 KG pangkat min 2 S pangkat min 2.
Semua benda yang dijatuhkan dekat permukaan bumi akan bergerak dengan percepatan G sama dengan 9,8 M per S2. Sehingga gaya yang dapat dinyatakan dengan F sama dengan min mg. Bagian selanjutnya kita akan memasuki bagian contoh soal. Pada contoh soal pertama, ada sebuah planet A mengelilingi bintang mirip matahari. Bintang tersebut berada pada 6,39 visi dari bumi dan memiliki magnitudo 3,56 pada pita G. Planet A berada pada jarak 2,34 AU dari bintang dan mengelilingi bintang pada orbit lingkaran. Pertanyaannya, berapakah waktu yang diperlukan planet untuk mengelilingi bintang tersebut? Jawab, kita akan menggunakan hukum Kepler, yaitu 3A pangkat 3 per P pangkat 2 sama dengan M, 2,34 pangkat 3 per P pangkat 2 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah P sama dengan 3,58 tahun. Contoh soal kedua, jika planet A pada soal nomor 1 tiba-tiba bergeser pada jarak 1/5 jarak saat ini, berapakah periode planet tersebut? Jawabannya, kita masih menggunakan hukum Kepler dalam hal ini, yaitu AF pangkat 3 per PF pangkat 2 sama dengan AI pangkat 3 per PI pangkat 2 dalam kurung 0,2 AI per 0,2 AI pangkat 3 per PF pangkat 2 sama dengan AI pangkat 3 per PF pangkat 2. PF sama dengan 0,32 tahun. Soal ketiga, lanjutan kasus pada soal 1 dan 2. Berapakah perbandingan kecepatan kasus 1 dan kasus 2? Jawab, V1 per V2 sama dengan akar GM per R1 per akar GM per R2 sama dengan akar R2 per R1 sama dengan akar 0,2 sama dengan 0,44. Soal selanjutnya, benda kecil mengelilingi matahari dengan persamaan orbit X min 5 pangkat 2 plus Y min 1 pangkat 2 sama dengan 36. Satuan dalam AU. Tentukan jarak benda-benda kecil tersebut dari matahari. Jawabnya, persamaan serupa dengan persamaan lingkaran. X min X1 pangkat 2 plus Y min Y1 pangkat 2 sama dengan R2. Sehingga jarak bintang dan planet adalah 6 AU. Soal selanjutnya adalah lanjutan kasus pada nomor 4. Jika persamaan orbit berubah menjadi X min 4 pangkat 2 per 144 plus Y min 3 pangkat 2 per 49 sama dengan 36. Pertanyaannya adalah berapa persen perubahan periode orbit benda kecil tersebut dan berapakah eksentrisitasnya? Jawab, persamaan elips sama dengan X min X1 2 per A pangkat 2 plus Y min Y1 pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. X min X1 pangkat 2 12,6 pangkat 2 plus Y min Y1 pangkat 2 7,6 pangkat 2 sama dengan 1. X min X1 pangkat 2 per 2 72 pangkat 2 plus Y min Y1 pangkat 2 per 42 pangkat 2 sama dengan 1. Periodenya P sama dengan akar 72 pangkat 3 sama dengan 610,94 tahun. Perubahan periodenya 610,94 per 14,70 kali 100% sama dengan 4156%. Eksentrisitasnya E sama dengan akar 1 dikurang B2 per A2 sama dengan 0,81. Pada soal selanjutnya, salah satu metode mendeteksi adanya supermassive black hole di pusat galaksi kita adalah dengan mengamati gerakan benda-benda di sekitarnya. Berikut adalah salah satu skema pergerakan bintang S2 yang berada di pusat galaksi kita. Berapakah eksentrisitasnya bintang tersebut? Jawab, dari infografis, MBH sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 M Sun. PS2 sama dengan 16 tahun. Sehingga sumbu semi mayor A pangkat 3 per P pangkat 2 sama dengan M. A sama dengan 1007,94 AU. Sehingga eksentrisitasnya adalah RP sama dengan A dalam kurung 1 kurang E sama dengan 0,88 tahun. Soal selanjutnya, mengapa bintang S2
di pusat galaksi kita tidak jatuh ke dalam black hole? Berapakah jarak maksimal agar bintang S2 jatuh ke dalam black hole? Jawabannya, kita dapat menggunakan radius Schwarzschild, yaitu RSCH sama dengan 2 GM per C2 sama dengan 1,18 kali 1010. M sama dengan 0,08 AU. Itulah jawabannya. Pada soal selanjutnya adalah pasang bintang ganda yang diduga sebagai saudara matahari. Ditemukan, dua buah bintang ganda memiliki massa yang sama dengan matahari. Tentukan jarak pusat massa dua objek tersebut jika kecepatan melingkar dua objek adalah 50 km per s. Massa yang sama akan memiliki orbit seperti gambar di atas. Jarak M1 per M2 ke pusat massa adalah R, sehingga jarak kedua massa dalam kurung pusat massa masing-masing adalah 2R. F sama dengan M1A. G, M1 kali M2 per 2R pangkat 2 sama dengan M1 V pangkat 2 per R. V pangkat 2 sama dengan GM2 per 4R. D sama dengan 2R sama dengan GM2 per 2R pangkat 2. D sama dengan 2,65 kali 10 pangkat 10 M. Soal selanjutnya, berapakah periode bintang pada soal nomor 8? V sama dengan 2 VR per P. P sama dengan 2 VR per V. P sama dengan 2 V 1,325 kali 10 pangkat 10 per 50.000 sama dengan 1,665 kali 10 pangkat 6. S sama dengan 0,0527 tahun. Pada soal terakhir, jarak rata-rata bumi adalah 1 AU. Eksentrisitasnya adalah 0,017. Sebuah gerhana matahari total diperkirakan terjadi pada posisi terjauh dari matahari. Berapakah maksimal bulan saat gerhana tersebut berlangsung? Jarak terjauhnya adalah RA sama dengan A1 plus E. RA sama dengan 1,496 kali 10 11. 1 plus 0,017 sama dengan 1,521 kali 10 pangkat 11 M. Luasan bulan minimal harus sama dengan luasan matahari untuk menutupi bumi. VA bulan pangkat 2 per VA matahari pangkat 2 sama dengan 1. A bulan sama dengan A matahari sama dengan 1. R bulan per D bulan sama dengan R matahari per D matahari. D bulan sama dengan D matahari, R bulan per R matahari sama dengan 3,798 kali 10 pangkat 8. Wah, berdasarkan materi tentang hukum Kepler dan mekanika benda langit yang sudah kita bahas, tadi kita jadi tahu ya, apa itu hukum Newton, hukum gravitasi Newton. Mereka dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, seperti peluncuran satelit. Ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Bagaimana? Ternyata fisika sangat mudah ya. Asalkan kita rajin berlatih, maka dari itu jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca-baca bukunya ya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Jika ada salah kata mungkin mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.